la haula wala quwata illa billah. Karena manusia itu ya punya rencana, Allah juga punya rencana. Tapi rencana manusia di bawah rencananya Allah. Walaupun orang itu ya rumahnya dekat dengan masjid, kalau tidak dipilih oleh Allah tidak akan bisa melangkahkan kakinya dari rumah ke masjid walaupun hanya beberapa langkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah kita telah dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki kita dari rumah menuju Masjid As-Syukur untuk menjalankan suatu perintahnya yang sangat mulia, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejenak kita mendengarkan satu ayat, yaitu surat Maryam dan surat Thaha tentang pentingnya iman dan amal saleh. Ketika orang itu betul-betul beriman dan beramal saleh, maka kehidupannya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban seorang hamba ini memang tugasnya hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Terus apakah tidak perlu mencari keperluan untuk memenuhi kebutuhan kita? Ya perlu. Akan tetapi sekedar keperluan, jangan sampai keperluan ini melupakan maksud dan tujuan. Karena maksud tujuan kita diciptakan ke dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Apalagi kalau kita ini menyia-nyiakan waktu. Orang yang menyia-nyiakan waktu ibarat orang yang dia berhenti perjalanan naik kereta di waktu saat di stasiun, sejenak berhenti, malah dia gunakan waktunya sia-sia, yaitu dengan membeli sesuatu yang tidak terlalu diperlukan, beli lukisan atau main catur atau main gaple. Sudah tahu kereta ini itu berhenti di stasiun hanya sebentar, akan melanjutkan perjalanan. Sudah tahu waktu sebentar malah digunakan dia main catur dulu. Ini namanya menyia-nyiakan. Ya, bisa-bisa asik main catur akhirnya ketinggalan.
Begitu juga dalam hidup ini, perjalanan kita ini aslinya hanya menuju akhirat. Sedangkan waktu yang Allah berikan kepada kita ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Artinya kalau kita ini betul-betul beribadah kepada Allah, maka kehidupan kita ini akan senantiasa dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu orang bisa beribadah hakikatnya pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk semalam kita bisa membaca surat Yasin 3 kali sama-sama, itu bukan kebetulan ya. Sebagai tanda kalau kita ini betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Karena manusia itu ya punya rencana, Allah juga punya rencana. Tapi rencana manusia di bawah rencananya Allah. Walaupun orang itu ya rumahnya dekat dengan masjid, kalau tidak dipilih oleh Allah tidak akan bisa melangkahkan kakinya dari rumah ke masjid, walaupun hanya beberapa langkah. Ya, walaupun dekat sekalipun nggak akan bisa kalau dipilih oleh Allah. Akan tetapi setiap orang kalau ditanya ingin masuk surga atau ingin masuk neraka, pasti setiap orang dijawab akan ingin masuk surga. Sampai yang sedang mabok pun lagi teler, Pak, ingin masuk surga atau neraka? Surga dong. Yang sedang teler pun kalau ditanya, Bapak ingin masuk surga atau neraka? Surga. Ya. Tapi antara kehendak manusia itu ya, kalau tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan bisa. Ya cuma sekedar kepingin masuk surga, tapi dia beramal kebaikan, kalau tidak dipilih oleh Allah tidak akan bisa. Akan tetapi masih ada harapan, selama orang tua ada niat baik, insya Allah dengan niat yang baik itu Allah akan mudahkan suatu saat untuk bertaubat. Maka tidak sedikit ya ulama-ulama yang mantan preman seperti Bishr Al-Hafi, ya itu juga dulunya seorang preman. Kenapa menjadi ulama? Karena dalam hatinya ada niat baik. Orang sejahat apapun, kalau ada niat untuk lebih baik, suatu saat niat itu akan diijabah oleh Allah. Itulah yang dikatakan Nabi, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Ini pentingnya niat. Sejahat apapun orang, kalau di hatinya ada niat untuk berubah, pasti suatu saat akan berubah. Tapi kalau orang walaupun dalam suasana kebaikan, hari-hari di masjid ya, rajin syukur, tapi kalau tidak ada niat islah untuk memperbaiki diri, nggak akan bisa berubah. Ya, sebagaimana orang itu pernah bercerita kepada Buya Hamka, Buya, ketika saya di Amerika, yang saya temui itu tempat-tempat maksiat, tempat-tempat maksiat. Apa kata Buya Hamka? Ya ketika kamu datang ke Amerika, kalau niat kamu yang dicari itu keburukan, pasti akan ditemukan yang buruk-buruk. Jangankan di Amerika, di Arab Saudi yang negara Islam, suasana agama mendukung, kalau niatnya itu mencari keburukan, pasti akan ketemunya yang buruk-buruk. Akan tetapi walaupun di Amerika kalau niatnya baik, pasti akan ketemu yang baik-baik. Maka di Masjid Asy-Syukur juga sama. Orang yang datang ke Asy-Syukur kalau memang betul-betul niatnya islah, itu pasti suatu saat hati akan semakin berubah. Hati akan menjadi lembut, amalan semakin meningkat selama orang itu datang memang niatnya betul-betul untuk islah. Islah itu apa?
memperbaiki diri. Ya, seperti apa itu kotoran apa itu yang di tai lancung itu, tai kotok, itu ada namanya binatang apa itu yang suka makanan tai kotok itu. Itu dikasih tempat yang bersih nggak mau. Jadi ditaruh di tempat yang bersih, yang dicari kotoran deh. Ya, ditaruh di bidang yang bersih, ditaruh yang bersih itu nanti yang dicari kotoran deh. Masya Allah. Ini memang binatang senangnya kotoran. Ya, dikasih yang bersih itu nggak mau. Maka manusia itu beda-beda tergantung di niatnya. Padahal kalau kita ini betul-betul niat tulus ikhlas karena Allah, baru masuk masjid asyukur saja itu sudah mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Orang masuk masjid itu mendapat rahmatnya Allah. Namanya rahmat itu apa? Kasih sayang. Kalau orang sudah mendapat rahmatnya Allah, masalah apa saja yang kita hadapi itu akan diselesaikan oleh Allah. Karena sebenarnya hajat kita ini bukan uang. Hajat kita ini bukan istri, hajat kita ini bukan anak, hajat kita ini bukan pekerjaan, tapi hakikatnya hajat kita adalah rahmatnya Allah. Rahmat, bukan Pak Rahmat ya. Rahmat. Kalau Pak Rahmat itu ada di sini. Ya, tinggal ketemu Pak Rahmat bisa. Tapi kalau mendapatkan rahmatnya, rahmat Allah yaitu diantaranya datang ke masjid. Nah, kalau orang sudah mendapat rahmat Allah, yaitu kasih sayang Allah, ini hajat kita yang sebenarnya, maka segala-galanya itu akan dimudahkan oleh Allah. Tidak mesti orang itu ya wajib kerja. Kalau orang sudah ditolong oleh Allah, tanpa kerja pun Allah mudahkan rezekinya. Maka kita jangan kalah sama bala-bala. Laba-laba. Jangan kalah sama laba-laba. Laba-laba itu nggak pernah sekolah, ya, cuma bikin sarang gitu aja. Cicing, duduk, berzikir kepada Allah. Langsung Allah datangkan apa itu binatang yang terbang seperti nyamuk, hinggap, terus lalat, hinggap, apa lagi? Kalajengking. Apa? Pokoknya binatang-binatang yang terbang itu hinggap. Kemudian laba-laba mendekati langsung memakannya. Cukup membuat sarang laba-laba. Ini dijamin rezekinya oleh Allah. Seluruh makhluk-makhluknya Allah sampai yang sekecil-kecilnya itu rezekinya dijamin oleh Allah. Makhluk yang paling kecil apa? Kuman. Kuman itu siapa yang tahu apa yang dimakan? Ya, bahkan dalam diri kita ini kan banyak kumannya. Itu kuman, itu siapa yang ngasih rezeki? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pentingnya kita senantiasa memperbaiki hubungan baik kepada Allah. Maka dalam surat At-Taha Allah SWT berfirman, wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulma wala hatma. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal yang soleh. Yang namanya amal soleh itu semua kebaikan-kebaikan kita kerjakan, baik yang fardu maupun yang sunnah. Ya, apalagi di bulan Sya'ban. Ya, kita amalan sunnah ini ditingkatkan. Puasa sunnah, ya mungkin yang jarang, usahakan kita ini puasa sunnah di bulan Sya'ban. Karena Nabi pernah hampir 1 bulan penuh puasa sunnah di bulan Sya'ban. Di antaranya Nabi itu bulan Sya'ban meningkatkan amalan-amalan sunnah, yaitu memperbanyak sholat sunnah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang itu mengerjakan yang fardu dan mengerjakan amalan-amalan sunnah, apa kata Allah? Fala yakhafu dzulma
maka ia tidak perlu khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya, wala hatma, dan tidak pula akan pengurangan haknya. Jadi sebagaimana orang yang bekerja ya di pabrik ataupun di kantor, itu orang yang mendapatkan gaji ya sesuai dengan apa ya profesinya ya. Ya, kalau yang bagian di kantor itu gajinya lebih gede. Kenapa lebih gede? Karena risikonya juga lebih besar. Yang main otak. Kalau yang bagian ngangkut-ngangkut ini kan cuma ngandalkan tenaga, otot aja. Jadi gaji 3 juta udah cukup. Kalau di kantor kan sampai 10 juta, 15 juta. Karena yang dipakai itu otaknya. Ya, itu sesuai dengan profesinya masing-masing. Begitu juga dalam amal agama, kalau kita ini ya lebih sungguh-sungguh dalam amal agama, maka tidak perlu khawatir akan pengurangan haknya. Sebagaimana seorang pekerja kalau dia sungguh-sungguh tentu akan digaji oleh siapa? Tuannya. Apalagi kalau kerjanya rajin, bisa-bisa dikasih lebih. Apalagi Allah SWT yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Orang kafir yang nggak pernah taat saja dikasih rezeki, apalagi orang beriman yang hari-hari sholat berjamaah, istighosah, yasinan, duduk dalam taklim. Nggak mungkin kalau rezekinya nggak dijamin, itu tidak mungkin. Kalaupun kita ini ada masalah, itu masalah yang sementara, tidak akan selama-lamanya selama kita tidak melanggar norma-norma agama. Ya, selama kita tidak melanggar norma-norma agama, kita istiqomah dalam mengamalkan agama, insya Allah kalaupun ada masalah itu nggak akan lama, pasti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya kalau kita ini tidak bermaksiat kepada Allah, maka amal kita yang sedikit insya Allah akan mendatangkan pertolongan Allah. Di antara maksiat itu apa? Yang paling banyak orang melakukannya maksiat hati. Masih ada sifat unek-unek ya dalam hati kita, itu salah satu penghambat amal kita nggak diterima. Sebagaimana tadi malam kita Yasin pertama supaya dipanjangkan umurnya, Yasin yang kedua supaya terhindar dari musibah, Yasin yang ketiga supaya husnul khotimah, diantaranya supaya diluaskan rezekinya selama hatinya itu memiliki hati yang baik. Kalau di hatinya masih ada unak-unak, ini terhalang. Ya, inilah maksiat hati. Walaupun kita baca Yasinnya bukan 3 kali, ya mungkin berkali-kali sampai 100 kali. Kalau di hati kita masih memiliki ya sifat buruk, maka ini amal kita tidak akan ada khasiatnya. Sebagaimana yang pernah saya ceritakan, seorang murid bertanya kepada Al-Imam Ghazali, "Syekh, bukankah orang yang memperbanyak zikir itu semakin dekat dengan Allah dan setan akan jauh lari darinya?" Betul, kata Syekh Al-Imam Ghazali. Tapi kenapa ada orang yang rajin berzikir tapi justru malah jauh dari Allah, setan malah mendekat darinya, bahkan menjadi teman setianya? Maka apa kata Al-Imam Ghazali? Bagaimanakah pendapat Anda jika Anda mengusir anjing tapi Anda masih menyimpan tulang dan berbagai makanan kesukaan anjing tersebut? Tentu anjing itu akan kembali datang walaupun anjing itu diusir. Begitu juga kita, walaupun kita ini rajin ibadah, zikir semalaman suntuk, malam yasinan, ya malam yasinan sampai 100 kali seumpama, tapi di hati kita masih ada sifat-sifat buruk, maka kita ini bukan dekat dengan Allah, justru malah jauh daripada Allah. Setan itu malah dekat, bahkan menjadi
teman setianya. Kalau sudah menjadi teman setianya, ya sudah. Walaupun kelihatannya berada di masjid As-Syukur, itu di hati itu masih ada unek aja. Itu nggak akan bisa hilang. Dan amal dia itu nggak akan ada pengaruhnya. Padahal orang itu kalau berzikir ya, dengan kalimat La ilaha illallah, itu hatinya akan bercahaya. Karena tidak ada kalimat yang lebih tinggi melebihi kalimat La ilaha illallah. Di saat orang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka arsy pun bergetar. Arsy bergetar, dan arsy itu tidak akan berhenti bergetar sebelum orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang itu kalau dosanya sudah diampuni, hati itu menjadi bersinar. Maknanya bersinar ini apa? Senang menerima kebaikan-kebaikan. Kalau dengar yang namanya kebaikan tuh paling senang. Karena sifatnya orang beriman itu tidak akan bosan-bosannya mendengarkan kebaikan sebelum surga menjadi tempatnya yang abadi. Itu sifatnya orang beriman. Kapan kok kita bosan dengan kebaikan? Nah, ini masih ada penyakit di dalam hati. Kelihatannya rajin ibadah, kelihatannya baca Al-Quran, kelihatannya zikir, tapi bukan dekat dengan Allah, justru malah jauh daripada Allah. Setan tuh malah dekat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, di samping kita menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, maka kita jaga hati kita, insyaallah ya. Apalagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ini, kita tata hati kita, jangan sampai hati kita ini masih ada unek-unek ya, rasa benci kepada sesama orang Islam. Dengan makhluk ini harus sayang, karena penyakit-penyakit ini sebagai penghambat amal seseorang itu, menjadikan tidak diterima oleh Allah. Maka mudah-mudahan jamaah syukur senantiasa diistiqomahkan oleh Allah dan diberi akhlak sebagaimana akhlaknya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.